Kesadaran kebutuhan akan Tuhan seringkali hilang atau menurun kadarnya, bukan sewaktu kondisi sedang tidak baik-baik saja. Seringkali justru pada saat kita sedang diberkati, mempunyai posisi, dan memiliki banyak hal. Orang yang sedang mengalami kesulitan cenderung lebih cepat menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhan yang dapat menolongnya. Berbeda dengan Musa, dalam kondisi kaya raya, punya posisi dan sangat nyaman, ia justru mengejar Tuhan. Ia melihat keberadaan Tuhan yang jauh lebih berharga daripada segala harta dan kemuliaan Mesir. Kitab Ibrani 11 ayat yang ke-24-27 menuliskan, "Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa." Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dari kisah Musa di atas, saya belajar beberapa hal. Yang pertama, hari-hari ini kita perlu meminta kepada Tuhan iman seperti Musa. Di tengah kondisi zaman saat ini yang sedang terus mencetak manusia untuk mengejar kekayaan dan gaya hidup hedonisme, kita perlu membawa kualitas iman yang mengalahkan kondisi tersebut, sehingga mata hati kita hanya tertuju kepada Tuhan dan penggenapan rencananya. Itulah satu-satunya kepuasan batin yang kita inginkan. Kita tahu dengan pasti, tanpa realita Tuhan dan penggenapan rencananya, maka hidup kita tidaklah berarti. Yang kedua, kualitas benih iman yang dimiliki Musa merupakan hasil penanaman dari orang tuanya. Keluaran pasal 2 ayat 8-10 menulis, "Sahut putri Firaun kepadanya, 'Baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu.' Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, 'Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu.' Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, 'Aku telah menariknya dari air.'" Jangan anggap remeh proses pengayoman, khususnya dari orang tua rohani yang membawa benih ilahi. Itulah benih iman yang mengalahkan dunia. Saya terus bersyukur pada masa yang lampau memperoleh benih tersebut dari pribadi yang mencintai Tuhan. Kita memerlukan orang tua rohani yang membawa benih yang mengalahkan dunia. Benih itu tidak pernah menjadi sia-sia. Meskipun kelihatannya bertahun-tahun Musa hidup di istana Firaun, tapi pada waktunya Tuhan, benih itu memunculkan dirinya juga. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-23 menuliskan, "Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel." Saya percaya Roh sedang terus bergerak memunculkan generasi yang dipisahkan dari dunia ini. Generasi itu akan memberi diri, diayomi dan ditanamkan benih ilahi. Yang ketiga, ketika firman sejati telah tertanam dalam batin kita, dan kita menyadari jati diri kita yang sejati di dalam Dia, seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal yang pertama, maka kita akan menjadi properti kerajaan sorga. Ia tidak akan mungkin membiarkan kita hilang dari rencananya. Ia akan mencari kita dan menemukan kita dengan caranya yang supranatural untuk membawa kita kembali berjalan dalam panggilannya. Keluaran pasal 3 ayat 1-2 dituliskan, "Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah
semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saya tiba-tiba melihat di dalam roh, ada sekumpulan tentara Allah yang berjalan dari berbagai penjuru untuk berkumpul bersama sebagai satu barisan tentara Allah yang hidup. Mereka adalah orang-orang yang selama ini membawa panggilan ilahi, tapi sempat terhilang karena satu dan lain hal. Mereka mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan secara supranatural dan membuat mereka kembali berada dalam barisan kegerakan yang akan mengubahkan dunia. Biarlah engkau menjadi salah satu dari barisan kegerakan tersebut. Amin.